Kenalkan, kami dari kelompok tugas air dengan judul Perancangan Penyambungan Penyaluran Tenaga Listrik Tegangan Menengah dari Gardu Induk Bunga ke kawasan industri JPE yang beranggotakan Saya Naswa Wahyu Egi dengan NIM 210601211200027 dengan judul tugas akhir perancangan rekonfigurasi jaringan dalam penyambungan pelanggan industri di kawasan industri JIPE. dengan saya, Yohanes Satrio Adi Nugroho dengan NIM 21060121130057 dengan judul individu Perancangan Perbaikan Stabilitas Tegangan Akibat Penyambungan Pelanggan Industri di kawasan JIPE. Saya Muhammad Rain Arafi dengan NIM 210601211200011 dengan judul Perancangan Koordinasi Sistem Proteksi antara Gardu Induk Bunga JIPE dan pelanggan industri. Pada studi aliran daya rancangan awal didapatkan bahwa pembebanan trafo masih terdapat yang di atas 80%, profil tegangan telah sesuai dengan standar tegangan, faktor daya pada PCC berada di bawah nilai standar pada PCC, rugi-rugi daya trafo telah memenuhi standar rugi-rugi daya trafo total. Skenario kontingensi dimodelkan menjadi dua, yaitu kontingensi N-1 pada trafo 20/10,5 kV, serta pada kontingensi WAPG didapatkan berdasarkan hasil simulasi kontingensi yaitu sebagai berikut. Terdapat permasalahan kabel overload serta permasalahan under voltage pada bus beban. Kemudian untuk perbaikan pembebanan trafo dilakukan dengan menggunakan uprating trafo digunakan berdasarkan pembebanan tertinggi didapatkan bahwa trafo yang akan digunakan yaitu 20 MVA. Setelah diganti pembebanan trafo naik menjadi 51,4%. Kemudian dilakukan kontingensi N-1 setelah uprating trafo didapatkan bahwa pembebanan trafo telah sesuai dengan standar serta terdapat alat kembali yang muncul yaitu overload pada kabel incoming trafo 20/10,5 kV sehingga diperlukan perbaikan kapasitas kabel. Perbaikan kabel overload dilakukan dengan penambahan bandel dengan arus yang mengalir sebesar 587,367 ampere. Didapatkan bahwa KHA yang dibutuhkan yaitu 367,1 ampere sehingga kabel next charge yang sebelumnya digunakan karena memiliki KHA 482 ampere sehingga dengan dua kabel KHA total menjadi 964 ampere dan ini merupakan hasil penambahan bandel kabel. Kemudian kita meninjau kembali faktor daya pada PCC yang didapatkan bahwa faktor daya masih di bawah standar yang berlaku sehingga dilakukan kompensasi dengan pemasangan kapasitor bank yang akan dipasang pada bus 20 kV di bawah bus PCC. Didapatkan setelah perbaikan faktor daya naik menjadi 90,06% yang mana ini telah sesuai dengan standar faktor daya pada PCC. Ini merupakan studi aliran daya pasca konfigurasi yang mana pembebanan trafo masih bisa membebani beban industri. Pembebanan trafo telah sesuai dengan standar ketentuan dari industri, profil tegangan telah sesuai dengan standar, drop voltage telah sesuai dengan standar yang berlaku, kemudian faktor daya juga sudah sesuai dengan standar yang berlaku, rugi-rugi daya trafo telah sesuai dengan standar yang berlaku. Studi kontingensi memperlihatkan bahwa pembebanan pada trafo sudah sesuai dengan standar yang. Kemudian setelah dilakukannya konfigurasi jaringan pada sisi pelanggan, maka dilakukan evaluasi untuk melakukan perancangan perbaikan stabilitas tegangan akibat penyambungan pelanggan industri di kawasan JPE. Pada topik penelitian kali ini akan fokus pada analisis profil tegangan setelah konfigurasi jaringan serta menggunakan metode kurva PV pada beberapa skenario operasi yang ditemukan. Pada skenario kontingensi yang satu didapati bahwa rasio tegangan pada bus beban 0,4 kV melanggar standar SPLN 1 tahun 1995 dan juga pembebanan trafo mencapai 96,6%. Kemudian untuk loading margin sendiri menggunakan kurva PV didapati sebesar 58 MW. Kemudian pada uji skenario selanjutnya yaitu kontingensi N-1 WP didapati bahwa bus beban 0,4 kV melanggar standar SPLN 1 tahun 1995 dengan loading margin 110,46 MW. Dari hasil tersebut maka diperlukan kompensasi daya reaktif pada skenario kontingensi N-1 sebagai upaya perbaikan stabilitas tegangan. Sebelum dilakukannya kompensasi daya reaktif, diperlukan penentuan terlebih dahulu lokasi kemasan statik kompensator menggunakan CCTV analisis yang berdasarkan indeks turunan daya reaktif terhadap tegangan, di mana terdapat 13 beban kritis seperti pada slide berikut. Hasil CCTV analisis ini akan menjadi acuan pemasangan SPC pada salah satu bus beban yang kritis. Namun jika kita memasangkan SPC pada bus beban 0,4 kV akan terjadi overload seperti pada slide berikut, maka dari itu diajukan alternatif kalkuli pemasangan yaitu pada bus beban 10,5 kV. Setelah dilakukannya pemasangan dan juga nanti SPC seperti pada slide berikut, didapati pada skenario kontingensi N-1 trafo, pembebanan trafo menurun menjadi 88% dan juga sudah tidak ditemukan lagi pelanggaran profil tegangan pada skenario kontingensi N-1 trafo. Kemudian grafik kurva pun terjadi kenaikan yang dimana loading margin meningkat sebesar 2,63 M yang menandakan operasi menjauhi dari kondisi tidak stabil atau terjadi voltage collapse. Kemudian pada kondisi N-1 WP ditemukan juga kasus yang sama, sudah tidak terdapat lagi kasus yang mengalami melanggar SPLN 1 1995. Dan dari loading margin sendiri terjadi kenaikan sebesar 5,93 MW yang menandakan kondisi operasi menjauhi dari keadaan kritis atau terjadi voltage collapse. Untuk mengakomodasi penambahan beban pelanggan industri, diperlukan sistem proteksi pada pelanggan industri serta koordinasinya dengan proteksi pada feeder GI Bunga. Maka dari itu dirancang zona proteksi dan relay yang dipakai sebagai berikut. Dua zona proteksinya untuk mengetahui mana primary dan backup ketika terjadi gangguan. Kemudian untuk perancangan relay yang dipakai untuk feeder 20 kV menggunakan DOCR dan 3FR DMT. Keduanya menggunakan kurva standar inverse. Kemudian untuk feeder atau bus 10,5 kV menggunakan OCR dan 3FR DMT. Untuk OCR-nya menggunakan kurva very inverse, 3FR-nya menggunakan standar inverse. Keduanya menggunakan OCR instantaneous lebih lambat 0,1 sekund dari TAG-FR agar lebih selektif. Dan OCR pada feeder 10,5 kV dibuat very inverse untuk mempercepat clearing downstream. Dengan tambahan relay diferensial untuk trafo 1A dan 2A XYG
untuk proteksi internal trafo dan OCR GFS sebagai backup. Kemudian untuk nantinya validasi rancangan akan disimulasikan koordinasi proteksi pada etap dengan skenario gangguan yang disimulasikan, yaitu gangguan 3 fasa dan gangguan 1 fasa ke tanah. Berikut adalah hasil perhitungan relay-relaynya. Untuk simulasi koordinasi proteksi akan digunakan 2 skenario, yaitu fault 3 fasa dan 1 fasa ke tanah. Akan dicoba ke trafo distribusi utama. Yang pertama bekerja adalah relay diferensial. Kemudian backupnya adalah relay OCR dan akan ke upstream deflective. Kemudian kita coba simulasi 1 fasa ke tanah di tempat yang sama. Diferensial akan bekerja pertama kali, kemudian dilengkapi oleh GFN.